Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang biologi ya, kelas 12 IPA, bab 2 tentang metabolisme. Nah, metabolisme dan anabolisme. Nah, dalam metabolisme itu nanti akan kita pelajari tentang enzim. Nah, di mana enzim itu akan kita kupas secara lengkap, mulai dari pengertian enzim, kemudian struktur enzim, kerja enzim, sifat enzim, hal yang mempengaruhi enzim, dan inhibitor enzim. Nah, selanjutnya, pertama ada tentang metabolisme. Nah, metabolisme itu apa? Metabolisme adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel, di mana reaksi ini akan mengubah suatu zat menjadi zat lain atau zat baru. Nah, nantinya zat ini akan digunakan dalam tubuh untuk proses regenerasi, baik itu pertumbuhan, perkembangan, maupun seluruh aktivitas tubuh lainnya. Nah, dalam reaksi metabolisme itu akan dikatalisis oleh suatu enzim. Kemudian, metabolisme itu memiliki 4 fungsi yang spesifik. Yang pertama yaitu untuk memperoleh energi kimia dari degradasi sari makanan yang kaya energi dari lingkungan atau dari energi solar. Kemudian juga berfungsi untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor, yaitu merupakan unit pembangunan bagi makro dan molekul nutrien menjadi prekursor unit pembangunan makromolekul sel. Kemudian juga berfungsi dalam menggabungkan unit-unit pembangun ini menjadi suatu protein, asam nukleat, lipid, polisakarida, dan komponen sel lainnya. Selanjutnya, metabolisme itu juga memiliki fungsi lain, yaitu untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi, khususnya di dalam sel. Nah, secara umum metabolisme organisme itu ada dua, yaitu ada anabolisme, kemudian ada katabolisme. Nah, anabolisme itu apa? Anabolisme adalah suatu perubahan dari suatu pembentukan senyawa dari molekul yang sederhana menjadi molekul kompleks. Nah, di mana pada anabolisme ini dia akan merubah senyawa-senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Contohnya adalah sintesis, di mana sintesis senyawa organik biasanya seperti lemak, protein, kemudian juga terdapat seperti fotosintesis. Nah, kemudian kalau yang katabolisme itu merupakan suatu reaksi perombakan. Jadi perombakan di sini maksudnya adalah perubahan dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang simpleks atau senyawa yang lebih sederhana. Di mana pada katabolisme terdapat suatu proses yang disebut dengan respirasi. Nah, di respirasi ini terdiri dari glikolisis, Baur Krebs, fosforilasi oksidatif, dan terakhir adalah transport elektron. Nah, dalam anabolisme ini akan dijelaskan lebih detail lagi pada bab 3, sedangkan yang katabolisme akan dijelaskan pada bab 4. Jadi sekarang kita hanya berfokus pada proses metabolisme organisme, di mana di sini kita lebih spesifik pada molekul-molekul yang mempengaruhi metabolisme itu sendiri, seperti enzim tadi. Nah, dalam metabolisme ada suatu molekul yang sangat dibutuhkan dalam proses perkembangan pertumbuhan makhluk hidup. Senyawa itu disebut dengan ATP atau adenosine trifosfat. Nah, kita sering dengar ya ATP itu apa. Jadi ATP itu adalah suatu nukleotida dalam biokimia dikenal sebagai satuan molekuler, di mana ini berfungsi sebagai pertukaran energi intraseluler. Artinya ATP itu dapat digunakan untuk menyimpan dan mentransport energi kimia dalam sel. Jadi untuk perubahan atau untuk mentransport suatu molekul dari sel A ke sel B, nah itu butuh energi. Nah, energinya itu dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk ATP ini. Gitu. Kemudian ATP itu juga berperan penting dalam sintesis asam nukleat. Kemudian molekul ATP juga digunakan untuk menyimpan energi yang dihasilkan tumbuhan dalam respirasi seluler. Kemudian
ATP yang berada di luar sitoplasma atau di luar sel dapat berfungsi sebagai agen signaling yang mempengaruhi pertumbuhan dan respon terhadap perubahan lingkungan. Jadi intinya adalah ATP ini merupakan suatu energi. Nah, energi yang digunakan untuk melakukan seluruh kerja sel, baik itu mentransport, kemudian mengimpact molekul dari luar ke dalam sel, dan seluruh proses sel lainnya. Nah, berikut adalah bentuk ATP ya. Nah, ini adalah ATP itu adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat itu maksudnya adalah ini ada fosfatnya ada 3. Ini fosfat pertama, fosfat kedua, fosfat kedua dan fosfat ketiga. Nah, ATP itu dibentuk dari proses glikolisis. Bisa juga dalam bentuk respirasi anaerob dan respirasi aerob. Ini respirasi anaerob. Respirasi anaerob itu tidak membutuhkan oksigen bebas. Kemudian respirasi aerob itu adalah membutuhkan oksigen bebas. Nah, ATP itu dihasilkan oleh mitokondria melalui siklus TCA atau asam asetil. Kemudian ada transport elektron. Nah, dalam proses glikolisis itu ada proses glukosa menjadi piruvat dan fermentasi. Nah, seluruh proses ini menghasilkan ATP, di mana ATP itu adalah suatu energi yang dibutuhkan oleh suatu sel untuk melakukan pekerjaannya. Nah, kemudian masuk ke reaksi redoks di metabolisme. Reaksi redoks itu apa? Reaksi redoks merupakan suatu reaksi reduksi dan oksidasi, di mana redoks itu terdapat berubahnya bilangan oksidasi atau biloks dari atom-atom dari sebuah reaksi kimia. Nah, proses dari redoks itu ada yang disebut dengan oksidasi dan reduksi. Oksidasi itu disebut dengan melepaskan elektron oleh sebuah molekul atom atau ion, sedangkan reduksi itu menjelaskan tentang penambahan elektron sebuah molekul atom atau ion. Nah, dalam metabolisme, reaksi redoks ini dibutuhkan dalam contohnya ada pada katabolisme. Kemudian ada juga pada anabolisme. Nah, reaksi redoks pada katabolisme itu contohnya adalah C6H12O6, di mana ini merupakan gula, kemudian ditambah dengan 6 atom oksigen, kemudian dengan dibantu oleh enzim dan energi kimia lainnya akan menghasilkan 6 karbon dioksida, 6 air, dan 686 kalori. Nah, perubahan dari gula dan oksigen menjadi air, menjadi karbon dioksida, air, dan energi ini membutuhkan reaksi redoks. Ini contohnya pada katabolisme. Nah, katabolisme tadi ingat ya, dia adalah suatu perombakan. Berarti glukosa atau gula ditambah dengan oksigen itu tuh akan dirombak menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Sedangkan contoh reaksi redoks pada anabolisme itu, contohnya ada 6 karbon dioksida ditambah dengan air, dengan bantuan energi cahaya dan klorofil, itu akan menghasilkan suatu glukosa dengan gugus C6H12O6 dan 6O2, di mana di sini merupakan oksigen. Nah, ini merupakan reaksi dari fotosintesis, di mana karbon dioksida dan air merupakan senyawa anorganik, kemudian dibantu dengan energi cahaya dan klorofil menghasilkan senyawa organik berupa glukosa dan oksigen. Nah, selanjutnya adalah katalis dan energi enzim. Nah, enzim itu apa? Enzim adalah senyawa organik atau katalis protein yang dihasilkan di dalam sel atau suatu reaksi. Di mana katalis ini berfungsi sebagai mempercepat suatu reaksi. Dan enzim itu bekerja sebagai katalis atau katalisator atau biokatalisator itu sama, di mana katalis ini berfungsi sebagai mempercepat terjadinya suatu reaksi. Nah, kemudian enzim itu juga meningkatkan laju reaksi kimia tanpa ikut bereaksi atau dipengaruhi oleh reaksi kimia tersebut. Maksudnya apa? Jadi enzim itu dia hanya sebagai modal awal untuk menjalankan suatu reaksi kimia. Nah, ketika suatu molekul itu akan dipecah, kemudian enzim ini bekerja sebagai untuk memulai suatu pemecahan tersebut. Sedangkan dalam proses pemecahan itu, enzim tidak ikut bereaksi di dalam proses tersebut. Itu maksudnya ya.
Lalu yang ketiga ada enzim yang memiliki sifat yang khas, di mana artinya mempengaruhi zat tertentu yang disebut sebagai substrat. Dan substrat itu apa? Substrat adalah molekul yang bereaksi dalam suatu reaksi kimia dan molekul yang dihasilkan disebut produk. Nah, misalnya adalah enzim protease. Substratnya adalah protein dan bentuk reaksinya mengubah protein menjadi asam amino. Jadi asam amino disebut sebagai produk, sedangkan enzim protease sebagai substratnya. Nah, ini adalah bentuk dari enzim ya. Jadi enzim itu terdiri dari enzim dan substrat. Nah, di enzim itu dia memiliki suatu sisi aktif. Nah, sisi aktif ini merupakan sisi perlekatan si substrat. Jadi bentuk sisi aktif pada enzim itu dia spesifik mengikuti bentuk dari si substratnya. Nah, kalau bentuknya sesuai, si substrat ini akan bisa menempel pada sisi aktif si enzim. Seperti itu. Nah, ini tadi enzimnya, kemudian substratnya sudah sesuai, nah, maka dia akan match. Match di sini, dia akan membentuk satu kompleks yang disebut dengan kompleks enzim dan substrat. Nah, kemudian ketika enzim dan substrat ini sudah menyatu dengan sisi aktif enzim ini, dia akan mulai menghasilkan suatu produk. Nah, ini merupakan produknya. Kemudian yang awalnya ini adalah sebagai substrat, kemudian sudah berlekatan dengan si enzim, nah dia baru menghasilkan suatu produk. Nah, ini ya, jadi prosesnya adalah enzim ditambah dengan substrat, kemudian akan membentuk kompleks enzim dengan substrat, baru menghasilkan enzim dan produk. Jadi enzimnya tidak ikut bereaksi, jadi enzimnya tetap stay di tempat. Jadi kalau misalnya ada substrat baru, dia akan pecah lagi. Ada substrat baru, dia pecah lagi. Seperti itu. Nah, kemudian struktur enzim. Jadi secara umum, struktur enzim itu terdiri dari adanya gugus prostetik, koenzim, dan ion-ion anorganik. Di mana gugus prostetik itu merupakan kofaktor yang biasanya terikat pada enzim. Di mana dia itu berperan untuk memberi kekuatan tambahan terhadap suatu kerjanya enzim. Yang kedua ada koenzim. Koenzim itu adalah kofaktor yang terdiri dari atas molekul organik non-protein. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah molekul organik non-protein. Itu disebut sebagai koenzim. Gitu. Sedangkan kalau molekul organik yang protein itu disebut sebagai apoenzim. Gitu ya. Kemudian ada yang disebut sebagai ion-ion organik. Ion-ion organik itu merupakan kofaktor yang terikat dengan enzim atau substrat sehingga fungsi enzim itu lebih efektif. Nah, jadi secara umum struktur enzim itu adalah pertama ada apoenzim. Nah, apoenzim itu adalah kofaktor yang terdiri atas molekul organik yang protein, gitu ya. Jadi apoenzim itu adalah molekul organik yang protein, sedangkan koenzim itu merupakan gugus prostetik, grup prostetik dan kompleks antara apoenzim dan koenzim, di mana apoenzim itu bagian dari protein, sedangkan koenzim bagian yang bukan dari protein, itu akan membentuk holoenzim. Nah, holoenzim itu disebut sebagai enzim lengkap. Nah, secara umum ini ya bentuknya ya. Jadi, ini adalah bentuk suatu enzim. Secara umum, ada bentuknya satu enzim. Nah, dalam satu enzim itu, dia terdiri dari dua bentuk. Nah, yang pertama yang warna merah, ini disebut sebagai apoenzim. Nah, apoenzim itu adalah molekul yang mengandung protein. Jadi, ion-ion organiknya itu mengandung protein. Itu disebut sebagai apoenzim. Sedangkan kalau koenzim itu adalah molekul organik yang bukan protein. Bisa di sini sebagai lemak, lipid, kayak bisa. Nah, di sini bukan merupakan suatu protein, nah disebut sebagai koenzim. Nah, kompleks apoenzim dan koenzim ini disebut sebagai holoenzim atau enzim yang lengkap. Nah, kemudian di sini terdapat sisi aktif. Nih, yang bagian sini merupakan sisi aktif. Sisi aktif itu adalah sisi untuk perlekatan si substrat. Nah, misalkan kita lihat di sini bentuk substratnya itu menyerupai dari bentuk si enzim itu sendiri. Gitu. Nah, kemudian ini adalah aktivator ion logam. Di mana aktivator ini berfungsi sebagai untuk meningkatkan aktivasi si enzim ini, sehingga
ketika ada substrat, dia bisa dengan cepat menangkap si substrat tersebut. Itu hasilnya sebagai aktivator. Nah, aktivator itu biasanya berupa ion logam. Nah, kemudian berikut adalah mekanisme kerja enzim. Enzim itu mengkatalisis reaksi dengan cara meningkatkan laju reaksi. Nah, laju reaksi itu ditingkatkan dengan cara menurunkan energi aktivasi. Akibatnya, penurunan energi aktivasi itu dilakukan dengan membentuk kompleks dengan substrat. Nah, setelah produk dihasilkan, enzim akan dilepaskan dan enzim bebas untuk membentuk kompleks baru dengan substrat yang lain. Maksudnya seperti ini. Sumbu G itu merupakan energi dari molekul. Materi kemudian yang sumbu X merupakan arah reaksi. Dan berikut adalah reaktornya. Nah, ketika suatu molekul akan dipecah melalui reaksi enzimatik. Nah, ketika reaksi tersebut berlangsung tanpa enzim, grafiknya akan seperti ini. Nih. Dia akan meningkat tajam. Nah, kemudian baru dihasilkan produk. Sedangkan reaksi dengan menggunakan enzim, dia tidak perlu sampai ke atas, jadi cuma hanya sampai di sini. Nah, kemudian baru dihasilkan produk. Nah, efisiensi dengan menurunkan energi aktivasi ini, nah itu yang akan mempercepat terjadinya suatu laju reaksi. Jadi, intinya adalah ketika suatu reaksi itu tanpa enzim, aktivitas energinya akan tinggi. Jadi ya, ketika suatu reaksi tanpa adanya enzim, nah energinya akan tinggi. Sedangkan reaksi dengan enzim, energinya hanya rendah. Jadi ini jauh lebih efisien dibandingkan energi tanpa adanya enzim. Seperti itu. Nah, itu maksudnya ya, kerja enzim itu adalah dengan menurunkan energi aktivasi. Kemudian ada teori kerja enzim. Nah, secara umum terdapat dua teori kerja enzim, yaitu yang pertama adalah teori gembok dan anak kunci, disebut dengan lock and key teori, di mana teori ini menjelaskan enzim dan substrat bergabung bersama membentuk suatu kompleks, seperti kunci yang masuk di dalam gembok. Nah, kemudian di dalam kompleks tersebut, substrat dapat bereaksi dengan energi aktivasi yang rendah. Dan setelah bereaksi, kompleks akan lepas dan melepaskan produk serta membebaskan enzim. Sedangkan teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit teori itu merupakan teori kecocokan yang terinduksi. Yang artinya adalah sisi aktif enzim itu merupakan bentuk yang fleksibel, di mana ketika substratnya itu memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif itu akan termodifikasi melingkupi substrat yang membentuk kompleks. Ketika produk sudah terlepas dari kompleks, enzim tidak aktif menjadi bentuk yang lepas, sehingga substrat yang lain kembali bereaksi dengan enzim tersebut. Nah, ini bentuknya ya. Jadi, teori yang pertama adalah teori gembok dan kunci, di mana ini merupakan enzim, dan ini adalah sisi aktif enzim, kemudian ini adalah substrat. Nah, bentuk substrat itu tuh mirip dengan sisi aktif enzim. Nah, kemudian ketika ada enzim dan substrat, itu akan membentuk suatu kompleks, yang disebut dengan kompleks enzim substrat. Nah, ketika ini tuh match, jadi ini seperti gembok dan ini adalah kunci. Itu seperti match gitu. Nah, ketika dia sudah match atau bergabung, membentuk gembok dan kunci, nah dia akan menghasilkan suatu produk. Nah, produknya ini ada dua bentuk. Gitu. Nah, sedangkan teori kecocokan yang terinduksi itu maksudnya adalah ini ada substrat, ada dua macam substrat, bentuknya seperti A, kemudian ini seperti yang ini, lalu kemudian ada enzim di bawahnya. Nah, kemudian substratnya ini ada dua, nah kemudian bergabung, kemudian mengikuti sisi aktif dari si enzim. Nah, kemudian sisi aktif enzim ini kemudian akan membentuk kompleks enzim substrat. Nah, kompleks itu akan menghasilkan suatu produk yang mulai bergabung. Jadi intinya adalah
Kalau teori kecocokan yang terinduksi, awalnya dua substrat yang berbeda, kemudian dia disatukan sehingga menjadi produk yang baru, hasil gabungan dari dua substrat yang berbeda. Sedangkan kalau teori gembok dan kunci, itu adalah dari satu enzim dan satu substrat, kemudian dia membentuk satu kompleks dan menghasilkan dua produk yang berbeda. Itu ya perbedaan antara teori gembok dan kunci atau lock and key, kemudian teori industri atau teori kecocokan anterinduksi. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat enzim. Nah, secara umum, enzim itu bersifat sebagai biokatalisator. Nah, selain itu juga enzim itu punya sifat lain, yaitu yang pertama, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Nah, artinya enzim itu tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi, tapi hanya meningkatkan laju suatu reaksi. Jadi intinya adalah enzim itu tidak mengikut dalam suatu reaksi itu, sehingga dia tidak bertanggung jawab dengan produksi enzim. Tapi dia cuma hanya untuk sebagai uh, bahan bakar awal untuk meningkatkan laju satu reaksi. Lalu yang kedua ada enzim bekerja secara spesifik. Nah, enzim ini bekerja secara spesifik, artinya enzim itu hanya mempengaruhi substrat tertentu saja, yang artinya adalah dia spesifik terhadap suatu substrat tertentu. Jadi dia tuh nggak bisa bekerja dengan berbagai substrat, enggak. Tapi dia cuma butuh satu substrat tertentu yang cocok dengan dia. Gitu. Lalu yang ketiga ada enzim merupakan protein, sehingga dengan sifatnya merupakan bagian dari protein, otomatis dia juga dipengaruhi oleh suhu dan pH biasanya. Lalu yang keempat ada enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Jadi sesuai fungsinya ya, yang sebagai katalisator. Jadi dia cuma dibutuhkan dalam jumlah sedikit untuk meningkatkan energi aktivasi. Kemudian enzim bekerja secara bolak-balik. Nah, ini maksudnya adalah reaksi yang dikendalikan oleh suatu enzim itu dapat berbalik. Artinya, enzim tidak menentukan arah reaksi, tapi hanya mempercepat laju reaksi sehingga tercapai suatu keseimbangan. Nah, kemudian ini ya ada faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama ada suhu. Nah, suhu ini, jadi kalau semakin tinggi suhu, otomatis enzim akan mudah terdegradasi. Itu sebabnya si enzim itu dia cuma bisa bertahan pada suhu yang normal atau suhu optimum dia. Jadi setiap enzim itu dia punya suhu yang berbeda-beda gitu. Nah, kemudian ada pH. pH ini adalah derajat keasaman. Nah, jadi suatu enzim itu dia punya karakteristik tertentu. Ada yang tahan asam, ada yang enggak. Jadi secara umum itu dia lebih ke pH yang normal. Jadi dia nggak terlalu basah dan tidak terlalu asam. Karena dengan terlalu asam atau terlalu basah, biasanya dia akan mudah terdenaturasi atau enzimnya itu rusak. Lalu yang ketiga ada aktivator. Nah, aktivator tadi seperti yang sudah dijelaskan, aktivator itu adalah ion-ion organik maupun anorganik. Nah, aktivator itu berfungsi sebagai untuk mengaktifasi suatu reaksi agar berjalan sesuai dengan kehendak si sel. Lalu yang keempat ada inhibitor. Nah, inhibitor ini adalah suatu penghambat. Nah, penghambat ini bisa bersifat biasanya yang kompetitif sama non-kompetitif. Nah, jika ada terjadi penghambatan dari suatu molekul terhadap enzim, maka kerja enzim itu tidak akan pernah optimal. Gitu. Lalu terakhir ada konsentrasi enzim dan substrat, di mana semakin tinggi konsentrasi enzim, otomatis reaksi akan berlangsung semakin cepat. Begitu juga dengan substrat, semakin banyak substratnya, otomatis kerja enzim juga semakin cepat. Seperti itu. Selanjutnya ada inhibitor enzim. Nah, inhibitor itu apa? Inhibitor itu adalah zat penghambat atau molekul penghambat. Nah, secara umum, inhibitor enzim itu ada dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Di mana inhibitor kompetitif ini merupakan molekul penghambat yang bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisa aktif enzim. Contohnya adalah seperti cyanida yang bersaing dengan oksigen untuk mendapatkan hemoglobin dalam rantai respirasi terakhir. Atau yang kedua ada inhibitor non-kompetitif. Nah, dari namanya sudah jelas ya, non-kompetitif. Artinya dia tidak berkompetisi dengan substrat yang lain. Jadi penghambat enzim itu bekerja dengan cara melekatkan diri pada luar sisi aktif enzim, sehingga bentuk enzim berubah dan sisi aktif enzim tidak dapat berfungsi. Hal ini menyebabkan substrat tidak dapat masuk ke sisi aktif dari suatu enzim. Nah, jadi
perbedaan antara inhibitor kompetitif sama non-kompetitif dapat dijelaskan pada gambar berikut. Ini adalah bentuk kompleks enzim dan substrat dalam tingkatan normal. Nah, ini adalah enzimnya, kemudian ada substratnya, dan ini merupakan sisi aktifnya. Nah, ketika ada enzim, kemudian ada substrat yang match bentuknya, dia akan berpekat. Nah, kalau pada competitive inhibition atau competitive inhibitor, itu satu inhibitor ini adalah molekul X atau molekul asing misalnya. Nah, molekul asing ini melekat pada sisi aktif enzim. Padahal sisi aktif enzim ini harusnya dilekati oleh si substrat. Nah, akibatnya si substrat dan molekul inhibitor ini dia bersaing untuk mendapatkan sisi aktif. Nah, ketika inhibitor yang berhasil berlekatan dengan sisi aktif enzim, akibatnya enzim ini tidak akan bekerja dengan maksimal. Nah, si substrat ini tidak akan bisa berlekat, otomatis si substrat ini tidak akan dipecah menjadi suatu produk. Itu disebut dengan kompetitor inhibitor kompetitif. Nah, kemudian ada inhibitor non kompetitif. Nah, itu maksudnya adalah ini merupakan suatu enzim. Ini ada sisi aktif enzim, kemudian ini ada inhibitor dan ini ada substrat. Nah, ketika terjadi inhibitor non kompetitif, si molekul inhibitor ini dia melekat pada molekul yang bukan merupakan sisi aktif dari enzim. Jadi dia melekat di sisi lain dari sisi aktif. Nah, karena dia sudah melekat di sini, otomatis si enzim ini tidak dapat bekerja. Nah, tidak dapatnya bekerja ini akibatnya si substrat tidak bisa menempel pada sisi pelekatan enzim. Nah, itu sebabnya si substrat juga tidak bisa dipecah menjadikan suatu produk. Nah, berikut adalah rangkuman dari topik kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama, jadi secara umum metabolisme itu terdiri dari dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, metabolisme itu dipengaruhi oleh suatu kerja enzim. Nah, dari komponen struktur enzim itu terdiri dari gugus prostetik, koenzim, dan ion-ion organik. Dan cara kerja enzim itu ada dua, yaitu menurut teori lock and key dan teori induced speed. Kemudian berdasarkan sifatnya, enzim itu memiliki sifat yang pertama mengubah kecepatan reaksi, bekerja secara spesifik, merupakan protein, diperlukan dalam jumlah yang sedikit, dan bekerja secara bolak-balik. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu ada suhu, pH, konsentrasi enzimnya substrat, aktivator, dan inhibitor. Sedangkan untuk inhibitor enzim itu terdapat dua, itu ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Nah, sekian ya untuk penjelasan materi kita pada malam hari ini. Terima kasih adik-adik semua atas perhatiannya. Nah, selamat belajar.